Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang part ke-25. Lah, kok baru 25 aja? Tebak, siapa kali ini bintang tamunya? Pasti yang viral kemarin kan? Nah, loh bentar. Iya toh? Bintang tamu ini klunya konten kreator, seniman, dan penyiar radio loh. Siapa ya? Langsung saja, ini dia Kak Alamanda. Oke, halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal mewawancarai salah satu konten kreator atau mungkin seorang seniman bisa dibilang, yaitu Kak Manda. Iya. Santa Agnes, selamat siang menjelang sore. Ya, kasih Kak karena Kakak udah mau meluangin waktunya buat bisa menjadi narasumber dari kelompok kami juga. Kasih Kak. Jadi, oke, langsung aja ya Kak. Jadi untuk pertama, Kakak bisa nggak perkenalan dirinya Kakak? Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman Santa Agnes. Salam kenal, aku Alamanda. Biasanya teman-teman manggil aku Manda. Aku sehari-hari adalah seorang pekerja seni, tapi aku punya daily activity menjadi budak korporat dan punya profesi menjadi seorang penyiar radio. Terima kasih atas apresiasinya, dan hari-hari pun berkesenian kami juga membangun ekosistem di dalam media artemis.id. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya, apa nih dari kalian ada yang mau tanya nggak untuk ke kakaknya nih? Mulai dari siapa nih? Evo mungkin, Evo atau nggak Isa? Aku dulu. Jadi gini Kak, boleh tanya nggak sejak kapan Kakak ini mulai tertarik atau mulai menekuni berkaryanya itu sejak kapan? Oh boleh. Oke, aku berkarya sebenarnya, kalau ngomongin soal karya, aku berkarya dari kecil sebenarnya. Cuman gara-gara kita semua ya, bukan cuman aku, kita semua itu tumbuh dengan teknologi, apalagi dengan keberadaan pandemi beberapa tahun yang lalu. Keberadaan pandemi itu bikin aku semakin penasaran bagaimana cara menikmati, cara mengaplikasikan teknologi itu untuk dijadikan sebuah konten. Nah, kalau diomongin kalau sejak kapan, ya dari kecil emang suka berkarya. Cuman untuk consuming, untuk creating karya itu sejak pandemi sih sebenarnya lebih aktif ya, gara-gara di rumah aja, di lockdown, nggak ngapa-ngapain. Jadi sejak pandemi itu aku punya sense untuk creating sesuatu untuk aku naikin ke sosial media. Jadi orang consume karya yang aku bikin. Itu sebenarnya. Oke. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke. Terus apa lagi nih yang mau ditanyain? Kira-kira. Saya Kak. Hai. Saya mau nanya, biasanya Kakak mendapatkan ide atau inspirasi sebelum membuat karya seni itu dari mana sih? Oke. Mendapatkan ide dan suntikan karya dari mana? Sebenarnya justru dari teman-teman sendiri, bahwa teman-teman adalah motivator yang paling punya bahan bakar untuk ngobong-ngobongin, istilahnya nyuntikin supaya kita punya daya dan punya gaya untuk terus punya sense untuk berkarya. Dari mana aku punya inspirasi? Dari teman-teman yang tidak pernah bosan untuk creating karya terus. Kalau teman-teman di sekitarku punya bahan bakar untuk dia ngarya terus, nah dari situ aku kepantik untuk teman-teman adalah inspirasi untuk aku terus bergejolak bikin karya gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari daily, hari-hari teman-teman yang tinggal di sekitar lingkunganku atau keluargaku, atau bahkan kalian teman-teman adik-adik yang masih sekolah punya daya untuk berkreasi, itu pun bahkan bisa mancing aku untuk lucu banget nih adik kecil sekolah bisa bikin sesuatu, aku juga mau kayak dia.
Jadi daily orang-orang di sekitarku yang jadi inspirasi, semangat terus bikin karya. Oke Kak, terima kasih. Oke Kak, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya Kak, sebelum lanjut, aku hampir lupa. Kakak kan istilahnya tergabung dalam komunitas ya Kak, dalam Art Chemist. Bisa dijelasin nggak sih Kak, Art Chemist sendiri itu dia itu lebih merujuk kepada kemana? Cuman aku sempat lihat itu kalau Art Chemist seperti kayak event atau pameran yang seni lebih ke lukis atau ke seni rupa lah istilahnya. Tuh, Kak. Oke, aku mau meluruskan supaya tidak berbelok kemana-mana bahwa aku di sini itu membuat artchemis.id itu bersama teman-teman, bersama orang banyak. Jadi bukan aku sendirian, aku nggak sendirian di Artchemis. Jadi aku membentuk sebuah Artchemis itu bersama teman-teman yang awalnya itu adalah bergerak di pengarsipan street art awalnya. Dia berdiri tahun 2015 waktu aku masih kuliah, waktu aku masih sekolah juga. Kemudian kami punya visi, kami dan teman-teman Artchemis itu punya visi untuk mengarsipkan atau mengkolekting karya-karya street art untuk hanya diunggah ke sosial media aja. Pikiran kami dulu hanya sebatas itu. Kemudian lambat laun tahun berjalan, kami nggak berhenti untuk mengunggah itu, konsisten untuk mengarsipkan itu ke dalam sosial media, karena kami percaya bahwa satu sosial media, waktu itu kita pakainya Instagram pun sampai sekarang, itu bisa jadi wadah kami semua untuk mengarsipkan karya-karya street art tersebut. Kemudian begitu tahun berganti, ternyata makin banyak yang bisa dibantu. Akhirnya nggak cuma street art yang kami bantu untuk istilahnya mengarsipkan karya, tapi dari semua lini, mulai dari perfilman, ilustrasi, digital ilustrasi, art, craft, fotografi, semuanya kami rangkul. Nah, akhirnya pergerakan pengarsipan itu kami belokkan menjadi sebuah media. Jadi artchemis.id itu sebenarnya bukan komunitas, tapi dia hanya wadah awalnya, hanya wadah untuk mengarsipkan karya-karya teman-teman kami. Akhirnya kami shifting, kami berubah karena banyak yang terbantu dengan kinerja-kinerja kami untuk dinaikkan, diunggahkan. Akhirnya kami menemukan pattern untuk kita bikin sesuatu yuk supaya nggak ngarsip terus gitu. Akhirnya kita bikin event, kita organisatoris event yang konsentrasinya satu ke kesenian aja, satu lini aja. Akhirnya pun dari pergerakan kami yang ngarsipin, yang merangkul banyak lini, pun kami organisatoris untuk membentuk sebuah event yang fokusnya di seni. Ya akhirnya kami bikin artchemis.id itu untuk membangun lebih ekosistem. Jadi di satu sisi kami bersyukur bahwa pergerakan kami di artchemis.id itu sangat banyak membantu dan bisa bermanfaat untuk banyak ekosistem seni yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya. Bahkan sampai sekarang kita ganti Artchemis Sub awalnya itu jadi artchemis.id, itu satu Indonesia. Kami akan bantu untuk naikin supaya ekosistem kita, kami semua, kalian, aku, dan semuanya pelaku, pengamat, penikmat seni, kalau ke Jawa Timur itu ada artchemis.id yang memang wadah atau ekosistem seni, itu nggak perlu kemana-mana, kita ada di situ. Gitu ceritanya. Oke, jadi istilahnya Artchemis ini sebagai wadah untuk masyarakat atau mungkin teman-teman untuk bisa menyalurkan nggak sih Kak, kayak gitu? Betul, menyalurkan. Pun kita punya banyak program di Artchemis itu, kita ada beberapa program yang kita creating sendiri. Kita bikin patternnya adalah Artchemis itu punya program Sabtu Market. Kita mewadahi banyak crafter untuk berjualan, untuk showcase karya di sana. Kemudian pun Artchemis Hold-nya sendiri itu adalah kadang-kadang kita
digandeng menjadi mitra program, kita creating ide untuk kita bikin pameran seni sekali lagi. Terus ada program lagi namanya Cool Thing, itu rencananya akan kita jadikan pameran arsip ilustrasi digital. Kemudian kita punya ketancap-tancap, itu screening film. Teman-teman yang punya karya bingung mau screening film, kita ada wadahnya, tancap-tancap. Sama satu lagi street art. Street art kita ada di fase graffiti. Kita masih punya basic untuk di situ, karena pelaku-pelaku kami, kita tuh ada 3 orang teman-teman. Aku, Deden, sama Andi Reynold. Tapi sekarang udah nambah banyak teman-teman di dalam Artemis ini. Nah, karena aku, Deden, dan Andi Reynold ini basicnya memang si 2 temanku, kawanku ini adalah salah satu penggerak street art. Dia pengamat juga, dia pelaku street art, graffiti, mural. Nah, jadi basic untuk seni jalan itu tidak kami lepaskan gitu. Jadi kita ada beberapa program, ada Sabtu Market untuk art dan craft-nya, fase graffiti untuk seni jalanannya, tancap-tancap itu untuk filmnya, kemudian apa tadi ya, Pulting itu untuk digital ilustrasinya, pun Artemis ID-nya untuk organisatorisnya, merangkul semua banyak lini kesenian. Oke, cukup. Mungkin bisa teman-teman buat datang. Itu bisa dikunjungi nggak sih Kak? Di mana sih tempatnya? Kabar buruknya adalah Artemis itu nggak punya kantor, tapi kita punya headquarter gitu ya. Kita bukan setiap minggu juga ngumpul, bahwa kalau ada project ataupun ada meeting gitu bersama teman-teman, biasanya kita arahkan ke 7 Jati Ketintang, di Jalan Ketintang. Di situ ada Cafe Kamari. Di situ banyak karya teman-teman juga dari lingkaran-lingkaran kami yang karyanya dipasang di sana. Kalau kantor kita nggak punya, tapi kita punya rumah di website artemis.id. Semua program, semua aktivitas kami ada di sana, pun dengan di Instagram artemis.id. Oke, jadi mungkin teman-teman kalau mungkin bisa lihat karya-karyanya dari Artemis sendiri, mungkin bisa lihat dari webnya atau bisa mengunjungi tadi kafe itu. Terus lanjut nih Kak, aku ada pertanyaan. Itu kalau aku sempat lihat IG Kakak nih, mungkin bikin konten kayak dia bikin lah istilahnya. Kira-kira tuh Kakak tuh mendapatkan inspirasi itu dari mana sih Kak? Kira-kira? Inspirasinya dari mana ya? Inspirasinya sebenarnya dari konten kreator lain. Konten kreator bikin apa, aku bukan ikut gayanya ya, cuman mereka inspiring me untuk bergerak sesuai niche apa yang aku lakukan daily sehari-hari. Aku nggak jauh-jauh dari art, nggak jauh-jauh dari craft. Jadi kalaupun ada brand masuk ke dalam pribadiku, misal apa ya, misal skincare gitu, skincare supaya gimana caraku untuk merespon ini jadi konten yang niche dari sosial medianya itu tetap sesuai sama pribadiku sebagai konten kreator, sebagai seniman yang berkecimpungnya sama tetap di lingkaran kesenian itu. Jadi inspiringnya ya teman-teman konten kreator lain ataupun teman-teman sendiri bisa jadi inspirasi. Oh, gitu. Jadi istilahnya Kakak dapat inspirasi mungkin terinspirasi sih, lebih terinspirasi dari konten kreator lain dan Kakak mungkin bisa kembangin lagi. Yes. Oke. Oke, mungkin kita bisa masuk ke apresiasi karya yang mungkin Kakak sempat buat gitu. Aku mau apresiasi yang di IG-nya Kakak. Kakak kan sempat ini bikin kayak workshop mungkin ya Kak, kayak bikin kalau nggak salah tuh kaca terus dikasih apa sih? Foaming kan? Iya, yang kayak dikasih foaming gitu. Itu Kakak tuh bikin kayak gitu ngumpulin orang supaya
bisa mengikuti workshop Kakak tuh kira-kira sesusah atau segampang sih Kak, kayak gitu tuh? Awalnya susah-susah gampang, cuman karena konsisten untuk nggak berhenti dengan apa yang aku suka, apa yang kita suka dulu ya, apa yang kita suka dulu tuh kita lakukan terus punya sense meluangkan waktu untuk ngontenin itu yang sebenarnya bangun itu sulit sekali. Nggak semua orang punya daya ya di situ ya. Jadi ngumpulin orangnya susah atau enggak sebenarnya sulit, tapi kalau kita punya keyakinan, kita punya kemauan, kita punya daya, kita punya gaya, itu attract nanti jadi bonus gitu. Oke. Terus juga aku bawa ini salah satu punyanya Kakak yang ini mungkin bentar. Ya. Mungkin ini dia kayak cuman kotak-kotak gitu aja sih. Cuman kayak aku ngelihatnya mungkin Kakak ubah dari bahan yang mungkin bisa dibilang punya di rumah, terus juga bisa diolah untuk lebih bagus lagi. Terus juga kombinasi warnanya juga lumayan sih Kak, bagus. Terus juga sampai Kakak bisa ngebuat workshop untuk membuat kaca yang di foaming. Itu namanya apa sih Kak, kalau boleh tahu? Foaming mirror. Oh, foaming mirror. Teman-teman beli ya ada kok. Nanti bisa di-check out terus dicoba di foaming sendiri. Dia teksturnya itu basah. Jadi gimana ya? Kalau nggak aku praktek ini sulit nih. Apa maksudnya kalau nggak dicoba sendiri itu teman-teman nggak akan tahu. Jadi aku sarankan teman-teman beli terus dicoba sendiri. Itu nanti dia teksturnya basah, kelet gitu. Nanti kalau udah kering, teman-teman pernah nyobek gabus nggak? Gabus. Nah itu nanti teksturnya kayak gitu. Oke. Terus juga aku lihat yang ini Kak, ini lucu sih. Ya, Ini kalau aku lihat ini kayaknya kayak mau dibentuk kayak bunga matahari bukan? ya tapi pecah. Ya bagus Kak. Coba aku ngelihat yang beberapa yang model kayak kaca itu dia modelnya sih beda-beda, terus kayak warnanya bagus aja sih, kayak pastel gitu. Ya kebetulan aku pribadi kesukaanku aku implementasikan kepada karya-karya yang ada. Gitu teman-teman. Gitu. Oke. Terus ini yang laki-laki ini kira-kira kalian apresiasi ada beberapa karya nggak nih dari kakaknya? Sebentar. Untuk yang Nanti. Apakah udah nemu kawan-kawan? Menemukan? Bentar. Oke, kalau gitu aku lanjut dulu aja ya. Oke. Kakak selain mungkin seni lebih kayak membuat, aku ingat DIY dari clay atau apa, kakak itu tahu aku dikasih tahu sama mungkin saudara aku yang kakak tahu, Mbak Novi, itu kakak juga penyiar radio. Apakah benar Kak? Ya, tadi di awal udah intro kalau daily activity-ku adalah seorang corporate, adalah seorang penyiar radio. Aku punya profesi sehari-hari untuk bekerja. Profesi kan banyak ya, ada guru, dokter, pramugari dan sebagainya. Nah, aku memilih untuk punya profesi menjadi seorang penyiar radio. Jadi setiap hari aku punya program yang aku harus sapa pendengar-pendengar pagiku di Radio Dangdut. Radio Dangdut di Gresik. Aku sekarang tinggalnya di Gresik karena stationnya letaknya di kota Gresik. Jadi aku daily activity ada di kota Gresik sekarang. Udah nggak di Surabaya lagi. Jadi hari-hariku ya bekerja sebagai penyiar radio. Aku punya rutinitas menyapa pendengarku setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Gitu.
Setelah itu aku kembali lagi kebudayaan ataupun bikin karya bersama teman-teman lainnya. Oh, oke. Gimana nih teman-teman, udah nemu atau belum? Sudah. Nah, kita ini mau apresiasi yang ini Kak. Yang lukisan ini. Yang mana tuh? Yang lewat apa? Gambarnya lewat iPad nih, yang awalnya iPad, desainnya lewat iPad ini. Udah kelihatan ya? Bentar. Aku Nih. screenshot bentar. Jadi yang ini Kak. Oke. Nah, aku suka karena unik aja Kak gitu. Unik, gambarnya unik. Lukisan itu kan ada macam-macamnya sendiri Kak ya. Dan ini termasuk unik gitu. Gambarnya unik. Lucu gitu. Ya, pasti. Itu juga termasuk karya waktu pandemi. Teman-teman kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 6 nggak? Kelas 6, 7. Kelas 6 kelas 7 lah. Jadi waktu pandemi, waktu di lockdownnya kan kita nggak boleh ya ngapa-ngapain. Jadi ya udah, ngapain lagi kalau nggak bikin konten. Yang penting orang konsum aja, bikin karya. Biar kita tetap kelihatan hidup gitu loh, walaupun banyak yang sekitar kita yang udah meninggal gara-gara COVID, kita masih menyuarakan, kita masih bisa bikin karya guys, kita masih hidup, kita masih ada nyawanya, walaupun kita nggak baik-baik aja, tapi kita baik-baik aja dengan karya-karya kita yang masih kita creating gitu. Dulu ceritanya kayak Oh. Karena tapi selain mungkin sebagai penyiar radio ataupun membuat workshop, terus juga itu Kak juga aku lihat sebagai konten kreator yang mungkin aku lihat kayak dia berkunjung ke toko-toko yang mungkin unik-unik gitu, lucu-lucu. Tuh ya kan Kak, kayak konten, jadi Kakak juga konten kreator dari itu. be content creator guys. Jadi gak cuman aku, teman-teman pun yang ada di sini itu juga bisa untuk jadi konten kreator. Sebenarnya konten kreator tuh bukan karena aku adalah konten kreator terus aku harus menciptakan sesuatu atau aku harus konten sesuatu, itu enggak. Karena berdasarkan base yang daily yang teman-teman suka aja. Nah, karena baseku, aku tuh suka banget kan berkarya di media craft gitu, manik-manik, gak jauh-jauh lah pokoknya dari manik-manik, kain, lukisan, apa misalnya hal perintilan-perintilan lucu, itu kan gemes banget ya. Nah, kalau aku visit ke toko lucu, aku mau itu jadi momen gitu. Makanya kenapa aku nggak berhenti untuk ada toko bagus guys, kalian harus lihat juga. Jadi aku nggak mau kalau yang seneng tuh cuma aku doang gitu. Jadi aku nggak mau kalau yang belanja cuma aku doang. Aku harus kasih tahu ke semua dunia bahwa di toko A, B, C itu ada toko lucu. Kalau kamu crafter juga, kalau kamu pelaku seni juga, kamu harus belanja di sini guys, supaya untuk sama-sama supporting pelaku, pengamat atau penikmat juga gitu. Aku yakin juga teman-teman di sini suka banget kan barang-barang lucu kan. Nah, aku juga nggak bisa tuh lihat-lihat barang lucu. Aku pasti lucu banget gitu. Jadi pengen aja gitu, mau jadikan itu momen. Makanya orang aku consume konten yang aku bikin. Jadinya ya manfaatnya dapet, informatifnya dapet, pun itu dalam dunia keseharianku juga. Oh, gitu. Jujur buat aku sendiri juga kalau ngelihat barang lucu itu rasanya, apalagi kalau dalam arti kayak DIY kayak kita di tempat terus kita justru bikin sendiri, itu aku juga seneng banget. Kayak dulu pernah bikin gelang yang kayak dari manik-manik, terus kita harus nyusun, itu paling seneng karena kita bisa mengkreasikan yang kita ingin gitu kan, kayaknya bisa banyak banget. Nah ya
kita bisa buat yang mungkin sekreativitasnya kita, terus kita pakai kan kayak jadi kita pede kalau bisa kita bikin sendiri kayak gitu. Iya, Oke. betul. Oke Kak, buat pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak untuk seni yang ada di Indonesia khususnya di Surabaya sendiri? Kayak dalam arti kayak semoga kayak karya seni yang di Indonesia tuh kayak maunya kedepannya tuh gimana gitu. Oke, harapanku terhadap teman-teman semua yang melakukan di industri kesenian gitu, mau di lini apapun ya, film, craft, arts, apalagi banyak industri kesenian, fashion dan semuanya, musik bahkan itu tidak lagi mengkotak-kotakan gitu. Kita punya sense of support untuk satu sama lain, membentuk, menjadikan ekosistem ini supaya jadi ekosistem yang sangat sehat gitu. Pengennya harapanku adalah karena sudah banyak pelaku-pelaku seni di sekitar kita, bagaimana gaya kita untuk saling mensupport supaya tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelek-jelekan. Dia punya apa kita support, kita pun punya apa kita sebisa mungkin untuk saling memberikan manfaat. Itu aja. Oke, terima kasih Kak. Jadi ya teman-teman, itu dari hasil dari kita buat wawancara Kak Manda. Jadi mungkin kalian bisa cek lagi di IG-nya Kak Manda, itu bagus-bagus karya-karyanya dia. Terus juga mungkin kalian bisa mengunjungi tadi dari Art Chemist tadi di web atau di Oke. Terima kasih Kak Kak Amanda. Terima kasih Kak. Oke. Belajar terus. Oke.